Perkenalkan, nama saya Nuri Juliati dengan NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari algoritma RC4 atau Reverse Chipper-4, yang dimana dalam sejarahnya RC4 ini adalah sebuah algoritma string chipper yang dikembangkan oleh Ron Rivers di laboratorium RCA pada tahun 1987, yang awalnya RC4 ini merupakan rahasia dagang dari RSA yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Namun pada September 1994, kode sumber algoritma ini bocor ke milis Cypherpunk yang menyebar luas di internet. Kemudian kebocoran ini dikonfirmasi sebagai RC4 karena menghasilkan output yang sama dengan perangkat lunak resmi RSA yang menggunakan algoritma ini. Nah, setelah algoritmanya diketahui publik, RC4 tidak lagi menjadi rahasia dagang, meskipun namanya RC4 tetap menjadi merek dagang dari RSA. Nah, oleh karena itu, algoritma ini sering disebut sebagai ARC4 atau Alleged RC4 untuk menghindari masalah hukum terkait merek dagang tersebut. Nah, sebagai sebuah string chipper, RC4 menggunakan kunci simetris dan menginskripsikan data secara byte per byte dengan mengkombinasikannya menggunakan operasi biner XOR dengan angka semi acak yang dihasilkan dari algoritma. Nah, sifatnya sederhana dan efisien membuat RC4 banyak digunakan dalam berbagai protokol keamanan seperti SSL atau TLS dan WEF. Meskipun ini kini keamanannya dianggap lemah dan tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan dalam sistem modern. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma RC4, di mana algoritma RC4 ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan algoritma lainnya, terutama dalam hal kecepatan, efisiensi, dan penggunaan sumber dayanya. Di mana sebagai string chipper, RC4 dapat bekerja lebih cepat dibandingkan dengan algoritma block chipper seperti AES ataupun Two-Phase. Nah, ini dikarenakan RC4 tidak memerlukan transformasi kompleks seperti substitusi, permutasi, ataupun operasi matriks. Nah, sifatnya yang ringan ini membuat algoritma RC4 sangat efisien untuk digunakan dalam sistem dengan keterbatasan komputasi seperti perangkat IoT, komunikasi real-time atau VoIP, serta aplikasi mobile dan embedded system. Selain itu, RC4 juga tidak memerlukan fading seperti block chipper, sehingga lebih hemat ruang dalam proses enkripsi data. Nah, dari segi keamanannya, RC4 ini memiliki kelemahan pada implementasi awalnya yang rentan akan serangan berbasis bias key system. Nah, salah satu serangan yang terkenal ialah serangan Floher-Mankin and Shamir atau FMS, di mana ini mengeksploitasi kelemahan dari RC4 dalam protokol WEP. Nah, selain itu, algoritma ini juga rawan terserang oleh Believing Attack atau BFA yang memungkinkan penyerang untuk mengetahui kunci enkripsi. Nah, untuk meningkatkan keamanannya, versi seperti RC4-N diperkenalkan, di mana ini mampu meningkatkan tingkat keamanannya dengan mengabaikan sejumlah keluaran awal key system yang rentan terhadap serangan. Namun, kelemahan yang paling perlu diperhatikan adalah serangan dari Plain Text Recovery Attack, di mana penyerang dapat mengekstrak informasi dari teks enkripsi jika pola key systemnya dapat diprediksi. Nah, selain itu, karena RC4 tidak memiliki struktur blok yang tetap, algoritma ini lebih sulit dianalisis menggunakan serangan berbasis struktur blok yang umum pada block chipper. Nah, meskipun RC4 ini memiliki keunggulan dan kecepatannya dan efisiensi sumber daya, kelemahan keamanannya membuat tidak lagi direkomendasikan untuk komunikasi yang sangat aman seperti protokol modern TLS 1.3 yang telah menghapus dukungan dari RC4 ini. Namun karena kecepatannya yang tinggi, penggunaan sumber daya yang minimal, RC4 masih digunakan dalam aplikasi tertentu yang membutuhkan enkripsi cepat dan ringan, seperti pengenkripsian PDF, pengamanan WEP, dan SSL. Oke, selanjutnya adalah ada 5 jurnal internasional yang kita pakai dalam tinjauan empiris penelitian laporan kelompok kami. Yang pertama adalah Fast Description of Excel Document Encrypted by RC4 Algorithm oleh Sang dan Tang pada tahun 2020. Penelitian ini mendeskripsikan file Excel yang dienkripsi dengan RC4
dengan menggunakan intermediate key dan rainbow table. Hasilnya, proses deskripsi hanya membutuhkan waktu 3 menit dan bahkan dengan password yang kompleks cocok untuk forensik data. Kemudian judul selanjutnya adalah Algorithm and Steganography to Double Secure Mesh in Digital Image. Pada penelitian ini yang dilakukan oleh Sulaiman dan beberapa rekan lainnya pada tahun 2020. Pada laporan ini dikatakan bahwa RC4 dikombinasikan dengan steganografi LCB untuk menyembunyikan pesan dalam gambar bitmap. Penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan pesan meningkat dan gambar hasil enkripsi tetap tampak normal secara visual. Kemudian terdapat penelitian yaitu an improved RC4 algorithm based on multi-chaotic map image encryption oleh Munir pada tahun 2023. Penelitian ini mengembangkan RC4 versi baru dengan peta chaotic. Hasilnya tingkat keamanan meningkat, korelasi antara kunci dan output rendah, dan distribusi lebih acak, cocok untuk enkripsi gambar yang lebih aman. Kemudian penelitian selanjutnya adalah an implementation of RC4 cryptography algorithm for data security yang dilakukan oleh Doni dan rekan-rekan lainnya pada tahun 2020, di mana di sini RC4 digunakan untuk menenkripsikan beberapa file seperti PDF, doc, dan penelitian ini menunjukkan panjang kunci berpengaruh pada kecepatan proses, namun algoritma tetap terjaga kerahasiaannya dan integritasnya. Kemudian yang terakhir adalah RC4 GGHN Cryptography Algorithm for Message Security. Nah, oleh Nisa dan beberapa rekan lainnya pada tahun 2020, yang mana di sini menjelaskan tentang modifikasi algoritma RC4 dengan algoritma GGHN untuk menunjukkan waktu proses yang lebih cepat dan efisien lebih tinggi dalam menenkripsikan pesan, cocok untuk pengembangan enkripsi file ke depannya. Oke, sekian mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah diagram proses enkripsi algoritma RC4. Baik, di sini sudah ada diagramnya. Yang pertama adalah kita memasukkan plaintext dan key, di mana plaintext adalah konten asli dari sebuah pesan, dokumen, atau file yang belum diubah atau dienkripsi. Selanjutnya key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk menghasilkan keystring dalam algoritma RC4. Lalu akan masuk ke proses KSA atau Key Scheduling Algorithm, yaitu tahap pertama dari RC4 yang bertugas menginisialisasi dan melakukan permutasi terhadap arrays berdasarkan kunci input. Selanjutnya akan masuk ke PRGA, yaitu Pseudo Random Generation Algorithm, yaitu adalah proses yang menghasilkan keystring. Keystring yang dihasilkan bergantung pada KSA yang diinisialisasi oleh input key. Selanjutnya akan masuk ke core dengan plaintext, di mana keystring yang dihasilkan dari PRGA kemudian di-corekan dengan plaintext untuk menghasilkan ciphertext. Lalu hasil akhirnya adalah ciphertext, yaitu hasil akhir dari proses enkripsi yang sudah tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar. Oke, selanjutnya adalah bagian saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Rizky Bramantia dengan NIM akhir 019 yang kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma algoritma RC4 dan juga codingannya yang akan dilanjutkan oleh teman saya juga. Oke, selanjutnya pada RC4 ini memiliki 3 tahap algoritma. Yang pertama adalah Key Scheduling Algorithm atau KSA. Contohnya, jika kita memiliki enkripsi kata sehat dengan kunci 9815, kita akan membuat dulu array S, di mana array S ini adalah plaintext dari kunci sehat ini. Kita hitung berapa panjang dari huruf kalimat sehat ini, yaitu dimulai dari indeks ke 0. Jadi kita hitung sehingga panjangnya diketahui adalah 5 dari indeks ke 0. Kemudian untuk kuncinya K-nya ini adalah kunci 9815, tetapi jika panjang kunci kurang dari panjang array, maka kunci akan diulang hingga ukurannya sama dengan array S. Ini 9815. Kemudian T-nya ini karena melebihi dari 4, 9815 akan diulang dari awal, yaitu 9. Oke, selanjutnya Key Scheduling Algorithm atau KSA memiliki 2 variabel yang digunakan, I sebagai indeks iterasi pertama, J digunakan untuk swapping dengan rumus sebagai berikut, yaitu J sama dengan J ditambah S indeks ke I dan K
I di mod dengan panjang kuncinya K itu adalah 4, kemudian mod panjang kunci S, kuncinya S. Kemudian setelah itu menghitung nilai J, kita akan melakukan swapping pada antara SI dengan SJ, atau S indeks ke I dan S indeks ke J. Yang pertama, iterasi yang pertama, karena I yang diketahui adalah indeks 0, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan, diketahui bahwa array S-nya itu bernilai berikut 0 dari 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan panjangnya array K juga bernilai berikut. Kenapa kita perlu ingat? Nanti karena ini akan dipakai. Selanjutnya J sama dengan J sebelumnya, karena J sebelum indeks sebelumnya tidak ada maka 0, kemudian S indeks, karena rumusnya itu S indeks ke I, makanya I nya itu masih 0, kemudian K 0 mod 4. Nah, 4 nya ini dilihat dari mana? Dari panjang kuncinya yaitu 4. Kemudian mod 5 nya ini sudah dijelaskan yaitu panjang dari array nya ini. Kemudian kita dapat nilainya yaitu 0 ditambah 0 ditambah K tambah 0 mod diketahui bahwa K indeks ke 0 itu adalah 9. Jadi 0 tambah 0 tambah 9 mod 5, jadi 9 tambah mod 5 yaitu sisa 4. Kemudian kita akan swap, yaitu diketahui bahwa nilai S nya itu X indeks ke I nya ini 0 dan X indeks ke J diketahui 4. Jadi kita akan melakukan swapping antara 4 kemudian 1 kemudian 4, kemudian kita akan melakukan swapping antara indeks ke 4 dengan indeks ke 0. Jadi kita akan hitung dari sini 1 2 3 4, 4-nya kita swapping dengan yang 0 di depan. Kemudian didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu array-nya 4 1 2 3 0, kemudian kuncinya tetap sama. Nah, lanjut iterasi kedua dengan rumus yang sama. J sebelumnya yaitu bernilainya 4, kemudian satunya ini karena S indeks ke 1, kemudian K dengan I mod 4, kan dapat 1, K 1 mod 4, kemudian di mod 5 4, J sebelumnya 4, S indeks ke satunya itu adalah S indeks ke satunya itu adalah 1, makanya kita akan menaruh 1 kemudian K nya ini kita mod dengan 1 mod 4 akan hasilkan 1, kemudian di mod 5, kemudian kita tambah semua jadinya 13 di mod 5 jadinya 3. Kemudian 13 di mod 5 hasilkan 3, kemudian kita swap dengan S indeks ke I yaitu 1, kemudian J yang didapat nilai 3, yaitu kita swap dari nilai sebelumnya yaitu seperti berikut 4 1 2 3 0, kita swap akan menjadi, kita swap pada dia indeks pertama dengan indeks ketiganya. Indeks pertamanya itu adalah 1, karena indeks ketiganya itu adalah 3, jadi akan menghasilkan 4 3 2 1, kemudian 0, array-nya akan tetap. Kemudian selanjutnya iterasi ketiga dengan I indeks kedua, kemudian J sebelumnya didapat nilai 3, kemudian S indeks keduanya. Jika kita lihat X indeks kedua di sini adalah 0 1 2, yaitu adalah 2, makanya kita taruh 2 dengan K-nya 2 mod 4 hasilnya 2, kemudian di mod 5 kan hasilnya kita tambah 3 ditambah 2 tambah 1 ditambah mod 5 6 mod 1 akan 1, kemudian J-nya, kemudian S indeksnya 2. S indeks I nya diganti indeks kedua dan J nya ditetapkan nilai 1. Kemudian kita akan melakukan tukaran antara 1 dengan 2, yaitu 3 dengan 2 nya akan menjadi seperti itu 4 2 3 1 0. Dan lanjut ke indeks keempat, J sebelumnya diketahui adalah 1, maka di sini 1, dan S indeks ketiganya di sini adalah 0 1 2 3, yaitu adalah 1, kemudian ditaruh 1 dan K mod 3 hasilnya 3, kemudian 1 ditambah 1 kemudian K mod 4, kemudian kunci K nya ini dengan indeks ketiga yaitu adalah 1 2 3, yaitu 0 1 2 3 yaitu adalah 5, akhirnya ditambah 1 tambah 1 tambah 5, kemudian 7 mod 2 artinya 2, berarti indeks ketiga akan ditukar dengan indeks kedua, akan menghasilkan seperti berikut. Sama seperti berikut ada iterasi. Kemudian dengan I indeks keempat, J sebelumnya ditapatin adalah 2, kemudian S indeks keempat, X indeks keempatnya adalah 0, kemudian K mod 4 yaitu 4 dengan kunci keempatnya itu adalah 9, indeks ke K nya ini indeks keempat yaitu adalah kunci array-nya yaitu 9, kemudian kita tambah 11 tambah mod
di mod 5, kemudian nantinya 1 kita berarti swapnya indeks keempat, I-nya indeks keempat, dan J-nya indeks ke-1. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan hasil array terakhir, yaitu adalah 40123 132. Kemudian ini akan digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah pseudo random generation algorithm atau PRGA. Yang dimana di sini sebelum memulai iterasi ada dua variabel penting, i yaitu di sini i indeks yang akan bertambah setiap iterasinya, dan j indeks yang dihitung ulang berdasarkan nilai array-nya. Ketahui array terakhir yaitu sebagai berikut 40132 yang akan kita gunakan nanti. Oke, di sini terdapat rumus juga, di mana rumus yang pertama i sama dengan i ditambah 1, kemudian dimodkan 5. Mod 5 seperti berikutnya, adalah panjang dari gini ya. Kemudian lanjut dari i indeks ke i-nya itu ada bernilai 0 ditambah 1 di mod 5. Jadi 1 tambah mod 5 adalah 1. Kemudian lanjut j sama rumusnya j sama dengan j ditambah s indeks ke 0 dimodkan n. Kemudian ditambah hasilnya kan j-nya itu j sebelumnya itu 0 dan s indeks ke pertamanya itu indeks ke 0. Oke, rumus selanjutnya adalah j sama dengan j ditambah s indeks ke 0 dimodkan n, kemudian 0 di sana s-nya ini adalah indeks pertama yang diisikan 1, berarti indeks dari array pertama ya, yaitu adalah di sini bernilai 0. Kemudian kita taruh 00 mod 5, hasilnya 0. Kemudian kita swap dia dengan indeks 1 dan indeks 0-nya yaitu 0 dengan 4. Kemudian untuk mencari k-nya nih, di sini adalah k-nya ini akan diubah menjadi nilai dari setiap kunci dari kata sehat tadi. Yang pertama kita mencari k1, k1-nya ini akan diubah menjadi nilai biner. Misalnya k-nya ini sama dengan s, rumusnya s sama dengan s indeks ke i ditambah s indeks ke j, kemudian dimodkan. Dimodkan menjadi n, kemudian modkan menjadi 5, kemudian kita dapat nilainya. Yang pertama s indeks ke 1 dan indeks ke 0 dimodkan jadi 4 dengan 0, kemudian 4 ditambah 0 jadinya 4 dimodkan, hasilnya 4, jadi s nya ini indeks keempat, keempatnya ini indeks keempatnya ini adalah 012 yaitu 2. Nah, jadi nilai kuncinya itu adalah nilai 2. Kemudian kita ubah nilai 2-nya itu menjadi bentuk array 8 bit yang karena ASCII berbentuk 8 bit. Sebagai berikut, yang perhitungannya itu sebagai berikut. Oke, selanjutnya iterasi itu akan terus dilanjutkan sampai akhirnya kemudian iterasi yang kedua. I-nya ini akan bernilai 1 karena I-nya itu akan bertambah dalam setiap iterasinya. Kemudian dimodkan 5, 1 tambah 1, kemudian 2 mod 5 hasilnya 2, kemudian J-nya ini ditambah dengan S indeks kedua. Ketahui bahwa nilai J sebelumnya itu adalah 0. Jadi di sini kita akan menambahkan 0 ditambah S indeks kedua. S indeks keduanya itu adalah 0, 1, 2 yaitu 1, kemudian 0 tambah 1, hasilnya akan jatuh. Kemudian dia swap 2 sama 1 di swap menjadi berikut, kemudian diubah nilainya itu dengan rumus yang sama, yaitu S indeks kedua ditambah S indeks ke 1, yaitu 5 di mod 5 hasilnya 0. Kemudian kita ubah menjadi biner yang bernilai 0, karena 0 ya hasilnya 0 semua. Kemudian lanjut melakukan rumus yang sama juga. Kemudian lanjut rumus sebagai berikut. Iterasi ketiga dan keempat dan kelima juga sama seperti berikut. Kemudian hasil dari kuncinya yaitu adalah sebagai berikut, yaitu k pertama hasilnya 0, yaitu 2, kemudian 0, kemudian kedua itu 0, k ketiga 0, dan k keempat itu adalah 3, kemudian k kelima juga 2. Kemudian lanjut, nah selanjutnya adalah tahap terakhir pada algoritma SC4, yaitu adalah XOR operation. Setelah kita mendapatkan kalimat S yang ini, kita ubah menjadi bentuk ASCII. ASCII-nya 8 biner sebagai berikut. Tabelnya itu seperti gambar berikut. Nah,
Dari sana saya mengambilnya, kemudian K-nya juga kita udah menemukannya. Yang kita lakukan sekarang adalah mengeksorkan operasinya, yang S-nya ini sebagai berikut plain text-nya, kemudian yang Q-nya ini sebagai berikut. Ya untuk yang lupa peraturan XOR akan ditampilkan sebagai berikut tabelnya. Nah, intinya tuh kalau 0 ketemu 1 yaitu akan menghasilkan 1, ketika 1 ketemu 1 akan menghasilkan 0. Kemudian ketika bagi yang lupa terkait peraturan XOR akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, yang intinya itu sebagai berikut, bahwa misalnya ada dua nilai yaitu 0 dengan 0, di XOR akan menjadi 0, tetapi jika 0 dengan 1 akan menghasilkan 1, sebaliknya juga 1 dengan 0 akan menjadikan 1, kemudian tetapi 1 ketemu 1 bukan 1 tetapi di sini 0. Oke, kita melakukan XOR-kan plain text-nya yang didapat dari S-nya ini diubah menjadi ASCII, kemudian Q-nya itu didapat dari sebelumnya PRGA. Kemudian kita akan mendapatkan ciphertext-nya sebagai berikut. Kita hitung XOR-nya, kemudian kita cari tabel ASCII. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa hasilnya itu QEHBV. Nah, kemudian terkait kalau kita dengan di deskripsi bagaimana? Sama saja hasilnya, tetapi kita harus memastikan bahwa dengan kunci yang sama, artinya sebagai berikut. Sehat. Oke, sekian dari pembahasan algoritma. Akan saya lanjutkan kepada codingannya. Oke, selanjutnya pada codingannya terdapat 4 file program yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah KSE atau key scheduling-nya. Sama seperti yang rumus yang tadi saya jelaskan, itu saya ubah menjadi codingan. Yang pertama kita akan menginisialisasikan array S dengan value yang sama dengan panjang dari plain text-nya. Jadi di sini ada length of plain text, artinya dia akan panjang dari plain text-nya tersebut. Misalnya seperti tadi sehat, yaitu panjangnya seperti 5, dimulai dari indeks ke 0. Dan kita akan membuat kunci K-nya ini didapat dari yang kita input, tetapi jika kunci K-nya ini kurang dari panjang kalimatnya, dia akan mengulang lagi. Maka disebutkan untuk range length dari variabel S. Dan selanjutnya kita akan melakukan rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu kita akan melakukan rumus J ditambah S indeks ke I ditambah K indeks ke I. Kemudian kita akan melakukan modulus di sini dengan panjang S-nya, kemudian kita akan swapping. Nah, itu sama seperti rumus yang tadi. Kemudian setelah ini kita akan mengeluarkan nilai S-nya di sini, kemudian lanjut pada PRGA-nya ini. Sama seperti rumus yang tadi, yang saya lakukan hanyalah melakukan rumus yang pertama, yaitu kita akan melakukan di sini kita akan memvariabel 3 ada variabel, yaitu selanjutnya karena I, J dan K stream akan menyimpan array dari hasil dari K stream-nya ini. Yang pertama rumusnya sama, I ditambah 1 indeks dibagi modulus N, kemudian ini juga sama, kemudian di swap. Kemudian setelah dikuncinya ini akan ditambah dengan modulusnya. Kemudian setelah itu akan dikembalikan menjadi return-nya. Kemudian nanti di sini akan dilakukan perubahan menjadi array, menjadi biner. Yang mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian encryption. Baik, selanjutnya ini adalah kode untuk encryption. Jadi di sini kita menginisialisasi result dan result binary, di mana result adalah untuk menyimpan hasil core dalam bentuk teks dan result binary untuk menyimpan hasil core dalam bentuk biner. Selanjutnya kita akan melakukan konversi dari teks ke biner. Jadi di sini karakter akan berubah ke dalam bentuk ASCII, lalu ASCII akan dirubah ke dalam biner, lalu disimpan di text underscore binary. Lalu ini untuk menampilkan hasil dari konversi teks ke biner. Selanjutnya kita akan mengkonversi keystream ke dalam biner, di mana keystream akan dikonversi ke dalam biner 8 bit dan akan disimpan di keystream underscore binary. Lalu inilah kode untuk menampilkan hasil dari konversi keystream ke biner. Jadi ini adalah proses per karakter. Jadi setiap karakter dari teksnya
akan diambil binernya lalu dipasangkan dengan keystream di posisi yang sama. Lalu kedua biner ini nantinya akan kita core-kan. Selanjutnya di bagian ini kita akan membandingkan setiap bit dari teksnya dengan keystream. Jika hasilnya sama, dia akan bernilai 0. Jika hasilnya berbeda, dia akan bernilai 1. Nah, kita akan lakukan proses ini bit per bit. Lalu gabungkan hasilnya menjadi satu biner Jadi kita akan menggabungkan hasilnya menjadi satu string biner hasil dari core. Lalu akan disimpan di result_binary. Lalu selanjutnya kita akan mengkonversi hasil core ke dalam bentuk karakter, di mana biner akan dikonversi ke dalam desimal, lalu desimal akan dikonversi ke dalam karakter, lalu akan disimpan di result. Selanjutnya ini adalah untuk menampilkan proses dan hasilnya. Lalu gabungkan seluruh karakter hasil core ke dalam bentuk string. Mungkin di bagian mainnya ini kita hanya memanggil berapa input berapa variabel yang sudah kita bakal inputkan. Di sini akan plain text kita inputkan, kemudian key-nya ini juga kita inputkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian dari bagian saya. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Dimana pertama kita akan running dulu programnya. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan plain text-nya. Dimana plain text ini bisa kita masukkan kalimat yang nantinya akan dienkripsi sehingga memboleh ciphertext menggunakan algoritma RC4. Sini saya gunakan keamanan jaringan. Nah, setelah di enter kita akan memasukkan kunci enkripsi, yang mana kunci enkripsi ini sebagai kunci dari penerjemah dari ciphertext-nya. Di sini saya akan masukkan 255. Nah, nantinya di proses awal yaitu case scheduling algorithm, di mana pada tahap pertama dari proses RC4 ini array S akan diacak menggunakan array K berdasarkan rumus iterasi pada case scheduling algorithm yang menghasilkan state array S yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses kedua atau tahap kedua, yaitu pseudo random generation algorithm, di mana di sini akan dibuat keystream-nya berdasarkan dengan rumus dari iterasi dari pseudo random generation algorithm-nya. Nah, lalu masuk ke tahap ketiga mengenai enkripsi dengan XOR, di mana di sini nantinya semua karakter pada plain text-nya akan diubah dalam bentuk binary-nya. Di sini sudah diperoleh binary-nya, lalu untuk keystream-nya juga diubah dalam bentuk binary juga. Setelah keduanya didapatkan binary-nya, di sini akan dilakukan operasi XOR, di mana dari plain text-nya akan di XOR-kan dengan keystream-nya sehingga memperoleh ciphertext-nya sebagai berikut. Nah, lalu di mana plain text dari keamanan jaringan kita ubah menggunakan kunci 255 memperoleh ciphertext sebagai berikut. Nah, lalu tahap di bawah ini merupakan deskripsi, di mana kita mengubah dari ciphertext-nya menjadi ke karakter yang sebelumnya, di mana prosesnya masih sama. State array-nya akan dilakukan iterasi berdasarkan rumus dari KSA-nya, sehingga nantinya memperoleh keystream sebagai berikut. Nah, setelah diperoleh keystream-nya, maka plain text-nya atau ciphertext-nya akan diubah ke bentuk binary terlebih dahulu, dan keystream-nya juga diubah dalam bentuk binary terlebih dahulu, dan nantinya dilakukan proses XOR sehingga didapatkan hasil deskripsinya, yaitu keamanan jaringan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya adalah RC4 ini merupakan algoritma kriptografi string chipper yang bekerja dengan menghasilkan keystream melalui dua tahap, yaitu case scheduling algorithm dan pseudo random generation algorithm, yang dimana keystream ini kemudian dikombinasikan dengan data menggunakan operasi XOR. Meskipun RC4 ini dulu populer karena kecepatan dan kemudahan implementasinya, kini algoritma ini tidak dianggap tidak aman karena pola
key stream yang mudah ditebak serta kerentanannya terhadap serangan seperti key recovery dan bias attack yang membuat RC4 ini tidak lagi direkomendasikan untuk sistem keamanan informasi modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.